Di hadapan warga Muslim yang tak bersuara, sekelompok pandita membakar Masjid Jama'. Tidak ada perlawanan, tidak ada teriakan. Hanya kesabaran dan sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak di balik gelapnya malam. Kota tua itu berdiri seperti kitab sejarah yang terbuka. Jalan-jalan sempit berlapis batu telah dilewati ratusan musim hujan dan kemarau, menyimpan jejak peradaban yang silih berganti. Di jantung kota, Masjid Jama' menjulang dengan kubah yang mulai kusam oleh usia, namun tetap kokoh oleh doa-doa yang telah dipanjatkan di dalamnya selama ratusan tahun. Masjid itu bukan sekedar bangunan. Ia adalah saksi bisu lahir dan wafatnya generasi. Tempat sujud pertama anak-anak, tempat air mata taubat para pendosa, dan tempat para lansia menunggu panggilan terakhir dengan hati yang tenang. Dindingnya telah mendengar ribuan ayat dibacakan. Lantainya telah merasakan dahi-dahi yang bersujud dengan penuh harap. Senja turun perlahan, mewarnai langit dengan jingga yang lembut. Burung-burung kembali ke sarang, angin sore membawa aroma tanah dan debu kota tua. Jamaah Muslim mulai berdatangan dengan langkah tenang. Wajah-wajah mereka memantulkan kelelahan hidup, namun juga keyakinan yang sederhana, bahwa di rumah Allah, hati selalu menemukan tempat pulang. Ketenangan itu rapuh, meski tak seorang pun menyadarinya. Di balik senja yang indah, ada getaran halus yang tak terlihat. Seperti langit yang terlalu diam sebelum badai, udara menyimpan kegelisahan yang tak terungkap. Masjid Jama' berdiri tegak, seolah bersiap menanggung ujian yang belum terbayangkan oleh manusia. Di saat bayangan menelan lorong-lorong kota, sejarah bersiap mencatat sebuah luka baru. Di sudut-sudut kota yang jauh dari cahaya masjid, sekelompok manusia dikuasai oleh amarah yang telah lama disimpan. Kebencian itu tidak lahir dalam semalam. Ia dipelihara oleh bisikan, oleh cerita-cerita yang dipelintir, oleh rasa takut yang berubah menjadi prasangka, lalu menjelma kesombongan. Api yang mereka genggam bukan sekedar nyala yang bisa membakar kayu. Ia adalah simbol hati yang telah kehilangan kejernihan. Ketika manusia merasa dirinya paling benar, paling suci, dan paling berhak menghakimi, maka cahaya kebenaran berubah menjadi senjata yang melukai. Bara itu tumbuh dari narasi lama yang diwariskan tanpa disaring oleh akal dan nurani. Perbedaan keyakinan tidak lagi dipandang sebagai kenyataan ciptaan Tuhan, melainkan ancaman yang harus dihapus. Dalam kondisi seperti itu, rasa kemanusiaan perlahan terkikis, digantikan oleh keinginan untuk menundukkan, bukan memahami. Langkah-langkah mereka semakin dekat ke pusat kota. Malam memberi perlindungan bagi niat yang tersembunyi. Tidak ada kesadaran bahwa setiap langkah dicatat, bahwa setiap niat diketahui oleh Zat yang Maha Melihat. Kesombongan menutup pandangan, membuat mereka lupa bahwa api selalu memiliki sifat adil. Ia membakar siapapun yang berada di jalurnya. Di saat hati dikuasai bara, manusia sering lupa bahwa kebencian yang dipelihara suatu hari akan menuntut balas. Masjid Jama' berdiri dalam kesunyian yang khusyuk ketika api pertama menyentuh dinding tuanya. Nyala kecil itu segera membesar, menjilat kayu, kain, dan apapun yang mudah terbakar. Api menyebar dengan rakus, seolah ingin melahap jejak-jejak sujud yang telah terukir selama berabad-abad. Mushaf-mushaf yang dahulu dibaca dengan suara lirih, kini dilalap nyala merah. Sajadah-sajadah yang menjadi alas doa terbakar satu persatu. Asap hitam membumbung ke langit, membawa aroma pahit dari kezoliman manusia. Kubah masjid yang selama ini memantulkan cahaya matahari, kini diselimuti bara dan abu. Langit menjadi saksi. Bintang-bintang yang mulai muncul seakan memalingkan cahaya, sementara angin malam berhembus tak menentu. Rumah Allah dinodai bukan hanya oleh api, melainkan oleh niat yang kehilangan rasa takut kepada Tuhan. Masjid Jama' berdiri tegak seolah bersiap menanggung ujian yang belum terbayangkan oleh manusia. Di saat bayangan menelan lorong-lorong kota, sejarah bersiap mencatat sebuah luka baru. Di hadapan api yang mengamuk, warga Muslim berdiri terpaku. Wajah-wajah mereka basah oleh air mata yang jatuh tanpa suara. Tidak ada jeritan, tidak ada kutukan yang dilontarkan. Kesedihan mereka terlalu dalam untuk diteriakan. Dalam diam,
hati mereka bersujud. Doa mengalir tanpa lafaz, menghadap kepada Allah yang Maha mengetahui isi dada. Kesabaran menjadi pakaian yang dipakai dengan berat, namun penuh keyakinan. Mereka tahu bahwa kezoliman tidak selalu harus dilawan dengan tangan, karena ada pertolongan yang datang dari arah yang tak disangka. Anak-anak dipeluk erat, para orang tua menunduk dengan bahu bergetar. Kehilangan itu nyata, namun iman mengajarkan bahwa segala yang ada di dunia hanyalah titipan. Rumah Allah boleh terbakar, tetapi hubungan dengan Allah tidak pernah bisa diputus oleh api. Malam terasa panjang, asap masih menyelimuti udara, abu menempel di pakaian dan rambut. Di tengah duka, muncul kesadaran bahwa ujian adalah cara Allah meninggikan derajat hambanya. Kesabaran bukan tanda kelemahan, melainkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh jiwa yang yakin. Tangis tanpa suara itu naik ke langit sebagai kesaksian bahwa iman masih hidup, meski bangunan suci telah menjadi puing. Angin malam membawa bara keluar dari reruntuhan masjid. Nyala kecil melombat ke atap-atap rumah, ke kios pasar, ke bangunan tua yang rapuh. Api yang semula diarahkan kini kehilangan kendali. Ia merambat cepat menelan apapun yang dilewatinya tanpa memilih. Teriakan panik mulai memenuhi kota. Kebakaran besar menyebar seperti makhluk hidup yang lapar. Rumah-rumah terbakar, gudang runtuh, pasar yang dahulu ramai berubah menjadi lautan api. Dalam kekacauan itu, tidak ada lagi perbedaan antara pelaku dan korban. Api menunjukkan keadilannya yang dingin. Manusia yang merasa berkuasa diingatkan betapa rapuhnya mereka di hadapan satu unsur ciptaannya. Api yang diciptakan untuk manfaat berubah menjadi azab ketika disalahgunakan. Ketika fajar mendekat, kota Barata yang tua itu berubah wajah. Abu menutupi jalanan, sisa-sisa bangunan menghitam. Namun di antara puing-puing, iman warga Muslim tetap berdiri. Dari kehancuran itu, lahir kesadaran baru bahwa kebenaran tidak pernah bisa dibakar dan keadilan ilahi selalu menemukan jalannya. Masjid Jama mungkin telah runtuh, tetapi cahaya Islam tetap menyala di hati orang-orang yang bersabar. Dan dari luka senja itu, sejarah kembali mencatat bahwa api kebencian selalu padam, sementara iman yang tulus akan terus hidup melampaui zaman. Api tidak lagi mengenal arah. Ia bergerak liar, melompat dari satu bangunan ke bangunan lain, seakan kota tua itu diselimuti gelombang merah yang tak terbendung. Jalan-jalan sempit berubah menjadi lorong panas, atap-atap runtuh satu persatu, dan udara dipenuhi asap yang menyesakkan dada. Kepanikan meluas lebih cepat daripada nyala api itu sendiri. Harta yang dikumpulkan selama puluhan tahun lenyap dalam hitungan jam. Gudang-gudang kosong terbakar bersama kenangan dan harapan. Rumah-rumah yang dahulu menjadi tempat berlindung, kini tak lebih dari rangka hitam yang rapuh. Rasa aman runtuh bersamaan dengan robohnya tembok-tembok kota. Manusia mulai menyadari sebuah kebenaran pahit. Api yang dilepaskan dengan niat merusak tidak bisa lagi dikendalikan oleh kehendak manusia. Alam, dengan izin Allah, bergerak mengikuti hukumnya sendiri. Apa yang disangka sebagai alat pembalasan berubah menjadi ujian yang menelan siapapun tanpa pandang latar dan keyakinan. Di tengah lautan api itu, kota Barata kehilangan wajahnya. Namun justru dalam kehancuran total itulah kesadaran perlahan tumbuh bahwa murka alam seringkali hanyalah cermin dari murka yang lebih besar. Murka akibat kezaliman manusia terhadap sesama dan terhadap Tuhan. Kesombongan yang sebelumnya menguasai hati kini runtuh tanpa sisa. Mereka yang merasa berada di puncak kebenaran berdiri gemetar menyaksikan kehancuran yang melampaui niat awal. Api tidak berhenti pada sasaran yang direncanakan, melainkan menjalar hingga menghancurkan apa yang paling mereka jaga. Raut wajah berubah pucat, langkah-langkah yang dahulu mantap kini goyah, ketakutan menyelimuti dada, menghadirkan kesadaran bahwa manusia tidak pernah benar-benar berkuasa atas akibat perbuatannya. Kezaliman yang dianggap kecil menjelma menjadi bencana yang tak terukur. Dalam kesunyian yang mencekam, hati mereka dipaksa menghadapi kenyataan. Tidak ada kemenangan dalam kehancuran, tidak ada kemuliaan dalam penindasan. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang datang terlambat saat api telah menghanguskan batas antara niat dan akibat. Bab ini menjadi potret betapa rapuhnya kesombongan manusia. Ketika rasa takut mengambil alih, terbukalah tabir bahwa kekuatan sejati bukanlah kemampuan merusak,
melainkan kemampuan menahan diri dari kezaliman. Di sisi lain kota, sebuah keajaiban yang sunyi terjadi. Warga Muslim yang kehilangan masjid justru selamat dari pusat kobaran. Api seakan berbelok, menjauh dari tempat-tempat mereka berkumpul dan berlindung. Tidak ada benteng yang terlihat, tidak ada kekuatan duniawi yang melindungi. Kesabaran dan keteguhan iman menjadi perisai yang tak kasat mata. Dalam kehilangan, mereka tetap berserah. Dalam ketakutan, mereka tetap yakin. Hati yang tenang di tengah badai menjadi bukti bahwa pertolongan Allah tidak selalu datang dalam bentuk yang bisa disentuh, namun selalu nyata bagi yang percaya. Mereka menyaksikan kota terbakar dengan mata basah, namun jiwa mereka tidak hangus. Keselamatan itu bukan hadiah tanpa makna, melainkan amanah untuk terus menjaga iman di tengah ujian. Dari puing-puing kehancuran, mereka belajar bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan kesabaran hamba-Nya. Bab ini mengajarkan bahwa perlindungan ilahi sering hadir melalui jalan yang tak terduga, bagi mereka yang memilih bersabar daripada membalas kezaliman dengan kezaliman. Ketika api mulai mereda, kota yang tersisa tampak seperti lembaran peringatan yang terbuka lebar. Setiap bangunan yang hangus menjadi saksi bahwa keadilan Allah tidak selalu turun seketika, namun pasti dan menyeluruh. Tidak ada satupun perbuatan yang luput dari perhitungannya. Api yang menista rumah Allah berubah fungsi. Ia menjadi tanda, bukan sekedar bencana. Tanda bahwa kesucian tidak bisa dirusak tanpa konsekuensi. Tanda bahwa kezaliman, sekecil apapun, akan menemukan balasannya di dunia atau di akhirat. Penduduk kota mulai memandang puing-puing dengan cara berbeda. Tidak lagi sekedar sebagai kerugian materi, melainkan sebagai pelajaran spiritual. Kesadaran perlahan tumbuh bahwa kedamaian hanya bisa terwujud jika manusia belajar menghormati keyakinan satu sama lain. Bab ini menegaskan bahwa keadilan ilahi bekerja dengan cara yang seringkali melampaui logika manusia, namun selalu tepat sasaran dan penuh hikmah. Pagi menyingsing di atas kota yang terluka. Cahaya matahari menembus asap tipis, menyinari abu dan sisa-sisa kehancuran. Masjid Jama kini tinggal kenangan, tak lagi berdiri dalam wujud fisik. Namun di hati umat, masjid itu justru terasa semakin hidup. Langkah-langkah kecil menyusuri jalanan hitam oleh jelajah. Dari setiap puing, lahir tekad baru untuk membangun bukan hanya bangunan, melainkan juga kesadaran. Kebencian yang pernah menyala kini terlihat jelas akibatnya. Ia tidak meninggalkan kemuliaan, hanya kebinasaan. Iman umat tetap berdiri, lebih kokoh daripada sebelumnya. Dari kehancuran lahir pemahaman bahwa kesabaran bukan sikap pasif, melainkan kekuatan yang mengantarkan manusia pada kemuliaan di sisi Allah. Abu yang tersisa menjadi saksi bahwa kebenaran tidak pernah musnah oleh api. Cerita kota Barata berakhir bukan dengan kemenangan duniawi, melainkan dengan kesadaran spiritual, bahwa jalan Allah selalu mengarah pada keadilan, dan bahwa siapapun yang memilih kesabaran akan menemukan cahaya, bahkan setelah malam tergelap sekalipun.